Kula nuwun sedulur semua, sugeng pepanggihan malih kalian kula Tubagus Purnama. Semoga panjenengan semua selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, keselamatan, dijauhkan dari mara bahaya dan bencana, dan semoga semua makhluk berbahagia. Di dalam episode kali ini saya ingin meneruskan tetap dalam cerita selanjutnya adalah Suksesi Jawa Jilid 3. Nah, kita ketahui bahwa 1746 Pangeran Pakubuwono II menyerahkan Pantura ke VOC. Namun pada tahun 1749 Pakubuwono II menderita sakit. Maka Baron van Hohendorf pada 11 Desember 1749 penyerahan kedaulatan VOC kepada VOC oleh PB2 untuk melindungi keturunannya, terutama Raden Mas Suryadi. Maka saat itu Mataram menjadi protektorat VOC. Kanjeng Susunan Pakubuwono II wafat pada tahun 20 Desember 1749. Digantikan oleh Raden Mas Suryadi menjadi Pakubuwono III. Nah, Raden Mas Suryadi ini dalam memerintah ada perebutan kekuasaan antara Pangeran Mangkubumi, Raden Mas Said yang bertikai sendiri siapa yang nanti akan meneruskan menggantikan Raden Mas Suryadi. Maka dengan adanya peperangan yang tidak berujung ini, Raden Mas Sujono atau Pangeran Mangkubumi berunding ke VOC pada tahun 13 Februari 1755 yang dikenal dengan Perjanjian Giyanti di Desa Janti. Nah, maka berdasarkan dari Perjanjian Giyanti 1755 ini, Mataram dibagi menjadi dua. Dengan Pangeran Mangkubumi sebagai Raja Mataram di separuh Mataram. Kemudian dengan Pakubuwono III Raden Mas Suryadi di Mataram yang timur. Nah, ini dikenal dengan Palihan Nagari. Maka dari itu, pada saat itu wilayah Mataram jelas dibagi menjadi dua. Lalu Hamengkubuwono I atau Raden Mas Sujono ini membangun keraton di dekat hutan Pabringan. Sebelum membangun, beliau mesanggah di Ambar Ketawang. 7 Oktober 1756 Hamengkubuwono boyongan ke Keraton Pabringan. Maka dari itu dikenal hari jadi kota Jogja pada tanggal 7 Oktober 1756. Resmi Mataram menjadi dua antara Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Yang menjadi raja di Kasunanan Surakarta adalah Pakubuwono III Raden Mas Suryadi, dan yang menjadi raja di Kasultanan Mataram Yogyakarta adalah Hamengkubuwono atau Raden Mas Sujono. Sehingga pada saat boyongan dari Ambar Ketawang ke Keraton Pabringan 7 Oktober 1756 dijadikan hari jadi kota Jogja. Nah, di sini bukan hanya berhenti sampai di sini. Ini Pakubuwono III masih harus menghadapi Raden Mas Said.
Maka Raden Mas Said pun melakukan hal yang sama dengan Raden Mas Sujono, perjanjian dengan VOC. Terjadilah perjanjian Salatiga tanggal 17 Maret 1757. Ini dengan perjanjian Salatiga yang mengukuhkan Raden Mas Said menjadi Pangeran Miji di bawah Sunan. Jadi di bawah Pakubuwana. Dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Haryo Mangkumenegoro I. Jadi di bawah Kasunanan Surakarta. Jadi wilayahnya juga wilayah dari pembelahan dari Surakarta, bukan yang dari Yogyakarta. Apakah selesai sampai di sini? Tidak. Masih ada. Yang namanya VOC ini pengen menguasai dan menguasai terus, apalagi kalau bisa mendikte dari raja-raja ini. Gantian sekarang Yogyakarta yang diganggu oleh VOC. Maka dari itu pada tahun 1813, tepatnya 17 Maret 1813, lahirnya Kadipaten Pakualam dengan Notokusumo sebagai Pakualam I. Tapi ini sudah di era Hamengkubuwono II. Jadi inilah teman-teman yang bisa kita pelajari dari sejarah leluhur. Bukan bermaksud saya tidak mikul dhuwur mendem jero, tidak. Tapi pelajaran suksesi dari awal Demak, Pajang, sampai Mataram, sampai Yogyakarta, Pakualam, Mangkunegoro, Keraton Surakarta. Ini yang menjadi korban siapa? Rakyat. Sebuah perjuangan itu demi kepentingan ego sendiri, pimpinan, yang menjadi korban rakyat. Dan lama-lama kerajaan itu juga akan bangkrut, karena wilayahnya semakin berkurang, semakin pecah. Ini yang akan saya tonjolkan sebagai spiritual kita yang muda. Ayolah, negara kesatuan ini benar-benar kita jaga, kita sengkuyung agar tetap bersatu dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Dan buat para pemimpin Indonesia, pelajarilah kejadian dari leluhur-leluhur dulu. Karena perjanjian dengan pihak asing yang berhutang menjadi lama-lama negaranya akan hancur. Yang binasa adalah rakyatnya. Jadi tolonglah kepada para pemimpin, kepada semua masyarakat, bijaksanalah membaca sejarah. Ambil yang baik, singkirkan yang buruk. Nilai spiritual dari perjalanan leluhur sejak dulu, bahkan saya menganggap bukan hanya di zaman kerajaan Demak sampai ke Mataram, atau tepatnya runtuhnya Majapahit sampai ke Mataram, tapi dari kerajaan awal Salakanegara dulu seperti itu juga. Karena kekuasaan, mabuk kekuasaan, dan ketika sudah berkuasa ingin membangun kekuatan untuk kepentingan dirinya sendiri, walaupun dengan cara berhutang. Yang rugi siapa? Masyarakat dengan peningkatan pajak, penghasilan hasil bumi yang dikeruk untuk membayar hutang. Jadi banyak hal yang bisa kita ambil dari sejarah-sejarah leluhur kita di Nusantara. Jangan lupakan sejarah, karena itu buat belajar dan bekal ke depannya kita.
berikutnya untuk membina, membentuk suatu negara yang baik dan benar. Akhir kata, tetap dukung channel saya, Tubagus Purnama. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya dengan cerita-cerita yang mengiringi antara Keraton Demak, Demak, Pajang, dan Mataram. Akan banyak cerita yang mengiringi dari sana. Terima kasih. Rahayu, Rahayu, Rahayu.